Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini menyoroti berita tentang rencana impor ratusan ribu pick up ya, terkait proyek Koperasi Desa Merah Putih. Nah, saya pilih dari berita CNN Indonesia. Sebenarnya beberapa hari ini banyak berita dan mengutip dari berbagai sumber ya. Nah, di CNN ini judulnya ratusan ribu pickup diimpor dari India buat proyek Koperasi Merah Putih. Nah, ditayangkan hari Jumat 20 Februari jam setengah 11. Ini ada gambar ilustrasi pickup India ya. Beritanya begini, BUMN Agrinas Pangan Nusantara, pelaksana utama pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia, diketahui akan mengimpor 105.000 kendaraan komersial, termasuk pick-up dari India tahun ini. Aktivitas ini menuai kritikan karena Indonesia merupakan produsen pick-up dan dilakukan ketika industri otomotif lagi terpuruk. Pada awal Februari ini ada dua produsen kendaraan komersial dari India, Mahindra dan Tata Motors ya, dua perusahaan yang mengumumkan ekspor ke Indonesia untuk Agrinas. Pada 4 Februari 2026, Mahindra mengatakan bakal mengirim total 35.000 unit pick-up Scorpio pada tahun ini buat Agrinas guna mendukung proyek Koperasi Desa Merah Putih. Nalinikan Golagunta, CEO Automotive Division Mahindra & Mahindra Limited, di keterangan resminya. Jadi ini keterangan resmi ya, sudah bukan rumor lagi nih. Mengatakan jumlah ekspor itu kira-kira sama yang seperti dilakukan pada tahun fiskal 2025. Nah, jadi sudah berjalan rupanya. Volume yang dikomitmenkan untuk kemitraan ini akan secara signifikan meningkatkan operasi internasional kami, menambah volume ekspor total kami seperti tahun fiskal 2025, ucap Golagunta. Jadi ini udah resmi ya dari perusahaan India, mengatakan ini merupakan pengembangan dari penjualan internasional dia ya. Nah, pickup Mahindra Scorpio diproduksi di pabrik Nasik, Maharashtra, India. Scorpio adalah satu-satunya produk yang ditawarkan Mahindra di Indonesia. Produk ini meluncur pada Oktober 2019. Jadi udah lama sebenarnya, tapi kita memang mungkin tidak melihat banyak ya di jalanan. Tapi kali ini ada pesanan dari Agrinas nih. Kami menantikan kerjasama ini dan mendukung Koperasi Indonesia melalui kemitraan kami dengan Agrinas Pangan Nusantara, kata Golagunta. Pasokan pick-up lainnya datang dari Tata Motors, ini perusahaan beda, yang pada 10 Februari 2026 menyatakan anak perusahaannya di dalam negeri, Tata Motors Distribusi Indonesia, ya mendapatkan pesanan 70.000 unit untuk Agrinas. Nah, jadi pesanan itu terdiri dari 35.000 pick-up Yoda dan 35.000 truk Ultra T7 ya. Pesanan ini disebut sebagai terbesar yang didapat perusahaan. Nah, ini mungkin harus kita garis bawahi ya. Dari sisi perusahaan Tata Motor ini untuk yang distribusi di Indonesia ini pesanan terbesar ini. Asip Samim, Direktur Tata Motors Distribusi Indonesia mengatakan pesanan ini merefleksikan penerimaan kendaraan komersial India di pasar internasional dan kepercayaan diri konsumen pada kemampuan operasinya di berbagai kondisi. Pengerahannya akan mendukung logistik pertanian di Indonesia dengan meningkatkan konektivitas, memungkinkan pergerakan barang yang lebih efisien di seluruh jaringan pedesaan dan regional, ujar Samim di keterangan resminya. Beda dari Scorpio, dua produk komersial Tata Motor ini tak dijual di Indonesia. Saat ini Tata Motors cuma melego pickup kecil Intra V20 dan truk Prima di tanah air. Jadi ini pesanan pertama dia ya. Dari berita yang saya bacakan ini sudah jelas ya bahwa ya tentu dari sisi perusahaan yang bersangkutan ya dengan gembira dengan menyatakan ini kerjasama yang baik, ini akan dimaksudkan mendukung koperasi di Indonesia. Tapi kita bisa membayangkan ya bahwa ini permintaan besar dari satu pihak saja ya belum bisa menjadi ukuran sebenarnya apakah
kendaraan tersebut diterima oleh pasar ya, mungkin jadi kurang fair terasanya kan. Ini adalah pesanan yang seketika banyak, tidak membuktikan bahwa kendaraan itu yang diminati atau disukai oleh konsumen di Indonesia ya sebenarnya itu. Nah, ini ada gambar pickup Scorpio. Total jumlah kendaraan komersial yang diimpor dari India untuk proyek Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 105.000 unit. Nah, angka ini hampir sama dengan jumlah penjualan pickup semua merek di dalam negeri sebesar 107.000 unit sepanjang 2025. Jadi seluruh merek selama ini hanya 107.000 unit ya. Nah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Indonesia sebenarnya sudah sanggup memproduksi pick-up dengan kapasitas besar. Nah ini menariknya ya, tadi sudah dinyatakan oleh dua perusahaan India tersebut bahwa mereka menerima order untuk impor dari Agrinas. Agrinas ini BUMN ya, yang ditugasi untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih, yaitu perkantorannya, pergudangannya, dan ternyata juga pengadaan kendaraannya. Nah, begitu. Jadi, dan di sisi lain ini ada Pak Agus Gumiwang ya, Menteri Perindustrian, yang dari kesan berita ini ya sebetulnya ingin mengatakan Indonesia sudah bisa, ada banyak produksi pickup di dalam negeri, yaitu Astra Daihatsu Motor, Isuzu Astra Motor Indonesia, Mitsubishi Motor Krama Yuda Indonesia, Suzuki Indo Mobil Motor, SGMI Motor Indonesia, dan Sokon Indo Automobil. Ya tentu ini sebagiannya memang merakit atau campuran ya, tapi kan diproduksi di dalam negeri, bukan impor. Ini loh yang penting. Jadi di sini dikatakan ini pernyataan Pak Agus ya, apabila seluruh kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri. Namun apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi menciptakan lapangan kerja dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri, ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta Kamis 19 Februari. Jadi kita kembali mendapat pertunjukan ya, publik nih di Indonesia tidak kali ini saja. Jadi keputusan dari satu lini, ya dalam hal ini adalah Agrinas, BUMN, tapi dengan penugasan yang cukup besar. Ini nilainya 30 triliunan ya. Nah, di sisi lain, Menteri Perindustrian, ya tentu dia harus bersuara begitu ya, karena beliau yang mestinya dikeluhi oleh para produsen mobil di Indonesia. Jadi di sini kita juga heran ini. Nanti kalau ibu bapak saudara-saudara ini meriksa dari berbagai berita, nanti kata Dirut Agrinas, ya ini sudah seizin istana gitu ya, dan juga menantang apa kalau kami pesan begitu siap gitu produsen dalam negeri. Tapi kalau dari keterangan Pak Agus ini bisa. Dan kalau kita baca juga berita-berita lain dari Gaikindo dari Asosiasi Industri ya, yang terkait itu mengatakan juga mereka bisa menyediakan itu, toh tidak langsung 105.000 ya. Dan ada juga lembaga think tank ekonomi seperti Celios itu mengkritik berat tentang rencana impor ini. Jadi bagaimanapun menurut ini melanjutkan, sebelumnya juga kan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ketika terkait dengan tray alat untuk makan itu, juga betapa langsung impor besar-besaran, itu juga dikeluhkan oleh produsen dalam negeri. Kami sanggup, toh tidak seketika 83 juta unit kan, tetapi bertahap, buktinya juga MBG bertahap masih sempat mereka. Tapi kita tidak tahu, ternyata juga tetap impor dan seterusnya ya. Nah, sekali lagi ini juga perlu kita lihat dari berbagai segi ya. Jadi belum apa-apa Koperasi Desa Merah Putih ini sebetulnya belum tidak menggerakkan perekonomian dalam negeri atau tidak optimal kan, karena ini impor. Nah ini melanjutkan juga dalam kasus MBG untuk beberapa alat ya. Jadi saya kira kita publik, saya saja ekonom kadang bingung, ini program-program prioritas ini mengejar target tayang secepat-cepatnya tersedia,
atau terencana dengan baik agar itu menggerakkan perekonomian. Dalam konteks mobil ini menggerakkan industri otomotif, dalam konteks tertentu menggerakkan ekonomi lokal ya, terkait dengan penyediaan barang ataupun tenaga dalam proses pelaksanaan proyek tersebut. Nah, tidak salah juga kemudian beberapa pihak menduga bahwa ini kan impor. Nah, apalagi ada harga-harga yang disebutkan di berita lain, kita bisa membandingkan apakah alasannya mobil impor ini lebih murah, lebih bagus. Ternyata menurut beberapa keterangan di berita lain tidak juga. Maka bisa saja orang menjadi punya prasangka ya. Apakah ini terkait dengan kesempatan untuk mengimpor, para pihak tertentu yang dilibatkan nggak hanya Agrinas atau Agrinasnya sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan keluhan dari asosiasi, pendapat dari para think tank ekonomi, dan ini malah Menteri Perindustrian ya, meskipun halus tapi kan ingin mengatakan bahwa sebetulnya produsen dalam negeri bisa. Kita masih akan melihat perkembangan selanjutnya tentang proyek ini, Operasi Desa Merah Putih. Salah satu bagiannya adalah pengadaan kendaraan ini. Kita juga menunggu terkait dengan proyek-proyek prioritas lain dalam hal sebagiannya mau dipenuhi dengan impor, dan bagaimana nantinya dalam proses pelaksanaannya bisa tidak seperti yang dijanjikan semua proyek prioritas itu menggerakkan ekonomi nasional dan lebih khusus lagi menggerakkan ekonomi lokal, lebih khusus lagi ekonomi desa. Sejauh ini dari berita-berita seperti ini jadinya kan kesan itu, sentimen positif seperti itu tidak memiliki kejelasan dalam pelaksanaan proyek-proyek prioritas tersebut. Mudah-mudahan masih sempat kebijakan-kebijakan ini diperbaiki di waktu-waktu mendatang.